Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat Tomb of Horrors, bagaimana saya mengalahkan challenge ini. Kita akan masuk ke yang pertama. Ini adalah line up heroes yang saya gunakan. Ya, kita akan mulai dari pertempuran yang pertama. Yang kita serang lebih dahulu adalah Magnus. Kita gunakan manual. Magnus harus dikalahkan dulu sebelum bisa melumpuhkan healernya. Ya, kemudian healer lawan kita lumpuhkan. Lucky. Ada dua healer di sini, yaitu Lucky dan Kobolok yang paling kanan. Kobolok kita lumpuhkan. Kemudian berikutnya adalah Jack. Jack ini dari faksi Kobold. Dan ini yang terakhir, Caster. Ini juga saya miliki sebenarnya, namun tidak bisa digabung dengan faksi Dark atau merah karena kemampuannya akan turun sekitar 35%. Kita menangkan, kemudian kita masuk ke challenge yang kedua. Ini adalah line up dari lawan yang akan kita hadapi. Dan kita akan gunakan line up heroes yang sama. Kembali kita akan serang Magnus terlebih dahulu sebagai tank sebelum kita lumpuhkan Lucky dan ada Azaril di sana. Ini tidak mudah karena Azaril akan membuat Magnus tidak bisa mati meskipun hanya tinggal 1 HP-nya. Namun itu tidak akan berlangsung lama dan tetap akan kita usahakan kita fokus kepada Magnus untuk kita serang. Sard di paling kanan pada line up heroes kita, dia punya skill yang bagian tengah adalah untuk memperlambat kecepatan musuh sehingga kita memiliki lebih banyak waktu untuk menyerang ketimbang musuh yang kita hadapi. Ya, ini adalah Sard menggunakan skill yang di tengah membuat musuh menyerang lebih lambat. Magnus sudah kita lumpuhkan. Sekarang kita lumpuhkan Lucky sehingga tidak bisa menghidupkan Magnus. Ya, Lucky lumpuh. Kemudian berikutnya kita lumpuhkan Azaril. Pada Tomb of Horrors ini tidak ada waktu, tidak ada batasan waktu, sehingga kita bisa lebih bebas untuk menilai situasi dan memilih serangan apa atau tindakan apa yang akan kita lakukan untuk memenangkan pertarungan ini. Berbeda dengan di arena, arena punya waktu yang terbatas dalam setiap episodenya. Baik, ini sekarang yang terakhir adalah Swamp Killer di barisan lawan. Ya, kita menangkan pada babak yang kedua. Kita lanjut ke babak berikutnya. Biasanya di ujung setiap babak, saya akan gunakan untuk menyegarkan kembali heroes yang saya miliki dan tidak menggunakan senjata yang paling ampuh. Gunanya adalah untuk menyiapkan bagi pertempuran berikutnya.
Jadi pada pertempuran berikutnya seperti ini, saya punya senjata yang paling ampuh di awal permainan dan semua heroes yang saya miliki dalam keadaan yang sehat. Pada line up musuh paling kiri, ini ada caster yang cukup merepotkan karena setiap kali kita menyerang caster yang menyerang lawan, lawan bisa menyerang balik kalau caster ini sudah menggunakan skill yang dia miliki. Jadi ada yang disebut apa ya, serangan balik ya. Jadi kita coba lumpuhkan kembali Magnus sebelum kita lumpuhkan Lucky. Di sini healernya hanya ada satu, yaitu Lucky. Magnus sudah kita lumpuhkan. Sekarang kita lumpuhkan Lucky agar dia tidak bisa menyembuhkan heroes yang lain dan tidak bisa menghidupkan heroes yang mati. Oke, Swarm Killer kita hampir mati, namun kita push untuk melumpuhkan Lucky terlebih dahulu. Oke, Lucky lumpuh. Sekarang berikutnya, oke, kita sembuhkan dulu Swarm Killer. Kemudian kita lumpuhkan caster yang paling kiri. Ini caster ini cukup kuat. Dan paling kanan adalah juga caster juga. Caster ini memiliki kemampuan untuk menggebrak musuh sekaligus. Inilah Tenada melee damager dengan kekuatan serangan pertama yang sangat kuat. Kemudian kita masuk ke challenge yang berikutnya. Kita akan hadapi ada dua healer di sana, yaitu Azariel dan Hotehi. Hotehi ini yang di belakang, tengah. Kita lakukan trik yang sama. Paling kiri adalah Soothsayer Zitima. Ini caster yang cukup berbahaya. Kalau dia levelnya sudah tinggi, kemudian equipment tinggi, skill tinggi, bisa sangat berbahaya. Paling kanan di line up musuh adalah Azariel, sebelah kirinya Swarm Killer, lalu di belakang sana adalah Hotehi, Magnus, dan paling kiri Soothsayer Zitima. Kita coba lumpuhkan lagi Magnus sebelum kita lumpuhkan Azariel. Kita lumpuhkan dulu Hotehi, healernya di belakang. Swarm Killer yang kita lumpuhkan. Padahal ada Hotehi di sana yang healer juga. Oke, sekarang Hotehi sebelum Shard di sebelah kanan. Kita akan lumpuhkan Shard lebih dahulu. Oke. Jadi Shard lebih kuat dibandingkan Hotehi. Jadi kemudian Hotehi. Lalu yang terakhir adalah Soothsayer. Ya. Kemudian ke challenge berikutnya. Semakin tinggi challenge-nya, semakin kuat pula line up musuh kita. Dan semakin lama kita bermain, semakin tinggi pula musuh yang kita hadapi karena mereka beranggapan bahwa heroes kita pun juga semakin lama mestinya akan semakin kuat.
Paling kanan ini adalah caster yang maaf, bukan caster tapi healer, Sakrif ya. Paling kanan healer. Sakrif ini healer yang terkuat untuk faksi biru. Sedangkan healer terkuat untuk faksi merah adalah Azaril. Jadi ada dua healer terkuat di permainan Age of Magic di lineup musuh kita, hanya saja level mereka masih belum tinggi. Kedua dari kanan adalah Blood Mage, ini juga sangat berbahaya karena salah satu keunggulan Blood Mage adalah ketika kita menyembuhkan justru malah akan merusak, akan menambah damage-nya. Ini betapa berbahayanya Blood Mage ini ketika sudah mencapai level yang tinggi. Jadi jangan sekali-sekali menyembuhkan heroes kita sebelum Blood Mage ini kita lumpuhkan. Kita akan lumpuhkan Sakrif di sebelah kanan. Ini healer yang terkuat di faksi biru atau light faction. Oke, Blood Mage kita akan lumpuhkan. Baru kemudian Roland. Roland ini sebenarnya bos, dari awal sudah ada, namun Roland tidak memiliki kemampuan pasif sebagai leader. Jadi merupakan bos yang paling lemah di antara bos yang ada. Kita ke challenge yang berikutnya. Nah, ini ada Denaya di sana, kalau nggak salah. Denaya ini bos yang sedang disorot adalah Denaya. Di tengah Magnus, di sebelah kiri Magnus ada Shni, dan paling kiri adalah Azaril. Kadang-kadang melumpuhkan Magnus membuat kita frustrasi ketika Magnus sangat kuat, sehingga kadang saya coba untuk melumpuhkan hero yang lainnya dulu sebelum melumpuhkan Magnus. Ini kita masih coba melumpuhkan Magnus. Karena kenapa kita lumpuhkan Magnus? Karena ketika kita mencoba melumpuhkan heroes yang lainnya dan hampir mati, Magnus akan mengambil alih. Jadi musuh tidak bisa mematikan heroes yang dituju karena diambil alih oleh Magnus. Tidak bisa menyerang heroes yang lainnya. Hanya Magnus yang bisa diserang. Shard menggunakan skill yang di tengah untuk memperlambat kecepatan musuh. Kecepatan artinya kecepatan hero untuk melakukan serangan lagi. Jadi di sana ada warna kuning. Kuning adalah ketika sampai ke kanan dia akan bisa menyerang lagi. Nah, kecepatan inilah yang dikurangi oleh Shard. Inilah keunggulan Shard. Selain Shard yang paling kanan ini bisa menghidupkan heroes yang mati. Sedikit lagi, namun tidak mati-mati juga karena dilindungi oleh magic yang dimiliki oleh Azaril. Sampai pada ronde di mana perlindungan itu akan hilang. Jadi yang kita lakukan adalah serang terus Magnus sampai perlindungan magic dari Azaril lenyap dan Magnus bisa mati. Baru kemudian kita akan tuju Lucky yang berada di paling kanan. Masih alot, Magnus kembali naik HP-nya.
Kita terus serang lagi, naik lagi HP-nya merah. Oke, mati. Lalu kita serang Lucky. Nah, hidup lagi. Begitu hidup, kita serang lagi Magnus. Karena butuh waktu untuk Lucky agar bisa menghidupkan heroes yang mati lagi. Kita perlambat kecepatan mereka dengan skill dari Sard. Sard ini yang paling kanan. Oke, membutuhkan kesabaran karena menggunakan manual. Dengan manual ini kita bisa mengontrol sepenuhnya apa yang mau kita serang dan menggunakan apa. Kalau kita menggunakan auto, seringkali ada hal sia-sia. Jadi misalnya pada saat yang kritis harusnya menyerang musuh, malah membuat tameng. Itu yang sering dilakukan oleh Magnus. Jadi Magnus ini sering mengecewakan kalau secara auto harusnya menyerang seperti ini dalam keadaan kritis, malah melakukan hal yang lainnya yang mestinya bisa ditunda. Oke, masih alot pertempurannya. Sard kembali memperlambat kecepatan musuh untuk menyerang. Nah, kalau keadaan seperti ini, kadang-kadang saya mengalihkan serangan ke hero yang lainnya dengan harapan ada waktu sebelum diambil alih oleh Magnus. Oke, Magnus sudah hampir merah, merahnya tinggal sedikit. Oke, kita serang lagi Lucky. Mudah-mudahan dia belum sempat untuk menghidupkan Magnus. Oke, Lucky tewas, kita menuju ke Azrael yang paling kiri. Ini healer yang paling kuat dari faksi kegelapan, Dark Faction. Kalau Light Faction ini yang paling kuat adalah Sakrif. Namun heroes ini meskipun lebih kuat, ini bergantung kepada siapa musuhnya dan siapa pula lawannya. Sedikit lagi Azrael akan tewas, ya. Kemudian kita ke Denaya. Denaya ini salah satu bos di Age of Magic. Oke. Shni yang terakhir. Shni dari Kobold. Sedikit lagi. Oke. Kita masuk ke babak berikutnya lagi. Ini musuh yang kita hadapi, ada Sun Gokong di sana. Ini yang kedua dari kanan, Sun Wukong atau Sun Gokong. Azrael yang paling kanan, Magnus, kemudian sebelah kiri adalah Mei DB kalau nggak salah, paling kiri Swamp Killer. Kedua dari kiri ini juga heroes yang kuat. Saya menggunakan trik yang sama atau cara yang sama, melumpuhkan Magnus terlebih dahulu, meskipun di sini tidak ada healer yang bisa menghidupkan hero yang mati. Oke, Sard kembali memperlambat speed musuh.
Magnus masih dilindungi oleh magic dari Azrael, sehingga meskipun HP-nya, HP-nya sudah sangat minim, tapi tidak juga mati ketika diserang. Kita serang terus sampai magic dari Azrael lenyap dan tidak bisa lagi melindungi Magnus dari serangan musuhnya. Oke, kita masih serang Magnus. Magnus tewas, tidak akan bisa dihidupkan oleh Azrael. Meskipun Azrael merupakan healer yang terkuat di faksi merah atau faksi kegelapan, namun Azrael tidak bisa menghidupkan Heroes yang mati. Tidak sebagaimana Shard yang meskipun lebih lemah dari Azrael, namun kelebihan Shard adalah dia bisa menghidupkan Heroes yang mati dan bisa memperlambat kecepatan musuh untuk menyerang kembali. Jadi idealnya di faksi kegelapan itu ada Azrael dan ada Shard. Namun saya belum memiliki Azrael karena masih fokus untuk membangun Shard, dan juga heroes yang lainnya agar lebih kuat terlebih dahulu sampai ke level yang maksimum. Karena kalau kita bangun Azrael, maka heroes yang ini selama beberapa waktu akan lemah. Sun Gokong sudah hampir tewas. Oke, Sun Gokong sudah tewas. Sun Gokong ini juga merupakan salah satu bos yang terkuat di faksi biru. Terakhir Swamp Killer akan kita lumpuhkan. Nah, pada momen-momen terakhir ini biasanya saya menggunakan skill yang paling lemah, paling kecil, paling kiri untuk menyimpan skill yang terkuat bagi pertempuran di segmen berikutnya. Itulah keuntungan menggunakan pertempuran secara manual. Ini kelima sebelum yang terakhir. Oke, musuh kita lebih kuat lagi. Saya lupa yang kedua dari kiri itu apa. Ketiga dari kiri adalah, atau yang di tengah adalah Azrael. Di sebelah kanannya ada Jack, lalu Lucky. Kita lihat itu adalah magic yang dimiliki oleh lawan yang kedua dari kiri. Jadi kemungkinan adalah caster. Oke, Magnus sudah kita lumpuhkan. Kita coba lumpuhkan Lucky agar Magnus tidak bisa dihidupkan. Jadi pada lineup heroes yang saya miliki, saya menggunakan 3 healer, masing-masing dengan kemampuan yang berbeda. Yang paling kuat healernya adalah Lucky, disusul oleh Shard, dan baru Karana. Jadi Karana meskipun yang paling lemah, tapi dia memiliki heal, kemampuan untuk menyembuhkan yang juga bisa melindungi heroes dari serangan magic. Demikian juga Lucky. Oke. Jadi kenapa agak lambat? Karena kita harus memilih dulu apa yang akan kita serang dibandingkan dengan menggunakan auto. Jadi kita lebih lambat tapi lebih taktis, lebih strategis dalam memilih senjata yang akan kita gunakan untuk
melawan musuh. Kita pada level 4 sebelum level puncak. Ada Blood Mage di sana yang kita hadapi. Dan kalau nggak salah, siapa tuh ya? Satu lagi. Oke, kita turunkan pasukan pada level kedua untuk mengurangi kekuatan lawan. Ini juga kadang saya lakukan. Kalau tidak yakin benar untuk menggunakan pasukan utama, kita turunkan pasukan di level kedua untuk beberapa tujuan. Pertama adalah melemahkan kekuatan lawan. Yang kedua, agar lawan mengeluarkan senjata ampuhnya, sehingga ketika melawan pasukan kita yang terkuat, dia sudah kehilangan satu putaran karena kekuatan yang paling ampuh sudah digunakan. Ya, memang kita korbankan heroes level kedua ini. Kita masih menggunakan heroes level ketiga. Ini Kobold, kita turunkan pasukan Kobold kembali dalam upaya untuk melemahkan pasukan musuh. Sudah pasti kalah, sudah pasti mati semuanya, namun memang kita korbankan untuk melemahkan pasukan musuh. Di sana ada healer satu, yaitu Kobolok, namun levelnya masih belum begitu kuat. Oke, sebagaimana kita duga, mati.